Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Pernahkah kamu merasa terbebani oleh tantangan hidup, bingung dengan arah yang harus diambil, atau hanya merindukan kebijaksanaan untuk menuntunmu melewati hari? Jika ya, kamu beruntung. Hari ini, kita akan memulai perjalanan melintasi waktu untuk belajar dari salah satu raja filsuf terbesar dalam sejarah, Marcus Aurelius. Bayangkan ini, abad kedua Masehi, Kekaisaran Romawi berada pada puncak kejayaannya, dan di puncak kepemimpinannya berdiri seorang pria yang bukan hanya kaisar, tetapi juga pemikir, seorang filsuf stoik yang mencatat pemikirannya dalam jurnal yang kini dikenal sebagai Meditations. Hampir 2 milenium berlalu, kata-katanya masih relevan, memberikan panduan di dunia kita yang serba cepat dan seringkali kacau. Siapakah Marcus Aurelius? Bayangkan seorang pemimpin yang, meski memiliki kekuasaan besar, memilih hidup dengan kebajikan dan terus memperbaiki diri. Seorang pria yang, di tengah perang dan wabah, masih menemukan waktu untuk merenung tentang makna hidup yang baik. Mungkin kamu bertanya, apa yang bisa diajarkan Kaisar Romawi dari 2000 tahun lalu tentang hidupku saat ini? Percayalah, kamu akan terkejut. Tantangan yang dihadapi Marcus, menghadapi orang sulit, mengelola stres, menemukan tujuan, adalah hal yang sama yang kita hadapi hari ini. Kebijaksanaannya abadi, dan hari ini kita akan menjelajahi 10 pelajaran hidup yang mengubah cara pandang dari sang bijak kuno ini. Jadi, siapkah kamu membuka rahasia hidup yang lebih bermakna, tangguh, dan cerdas? Mari kita mulai. Pelajaran 1, kekuatan persepsi. Pelajaran pertama dari Marcus Aurelius adalah tentang kekuatan persepsi. Ia menulis, kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Renungkan sejenak. Berapa sering kita merasa menjadi korban keadaan, menyalahkan suasana hati buruk pada kemacetan, komentar kasar, atau hari hujan? Namun, Marcus mengingatkan kita bahwa meski kita tak bisa mengendalikan peristiwa luar, kita punya kendali penuh atas cara kita memandang dan menanggapinya. Izinkan saya berbagi cerita pribadi. Beberapa tahun lalu, saya dipecat dari pekerjaan yang saya cintai. Awalnya, saya hancur, merasa gagal, dan marah pada perusahaan. Lalu, saya teringat ajaran Marcus Aurelius. Saya menyadari bahwa saya punya pilihan. Saya bisa melihat ini sebagai bencana atau sebagai peluang untuk berkembang dan berubah. Dengan mengubah persepsi, saya memanfaatkan waktu itu untuk mengejar proyek passion yang akhirnya membawa saya pada karir yang lebih memuaskan. Kejadiannya tetap sama, tetapi cara saya memandangnya berubah, dan itu membuat perbedaan besar. Bagaimana kamu bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Ketika menghadapi situasi sulit, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah interpretasiku tentang kejadian ini satu-satunya yang mungkin? Adakah cara yang lebih konstruktif untuk memandangnya? Ingat, kamu punya kekuatan untuk mengubah bingkai setiap situasi. Kemacetan bisa jadi kesempatan untuk bermeditasi. Kata-kata keras dari kritikus bisa menjadi peluang untuk memperbaiki diri. Dengan mengubah persepsi, kamu mengubah realitasmu. Marcus Aurelius mempraktikkan ini dengan memulai setiap hari dengan meditasi sederhana. Ia mengingatkan dirinya bahwa ia mungkin akan bertemu orang sulit atau situasi menantang, tetapi kekuatan untuk tetap tenang dan rasional sepenuhnya ada padanya. Mengapa tidak mencoba ini besok pagi? Luangkan beberapa menit untuk menetapkan niatmu hari itu. Ingatkan diri bahwa apapun yang terjadi, kamu punya kekuatan untuk memilih responsmu. Di kolom komentar, bagikan situasi di mana kamu bisa menerapkan pelajaran ini. Bagaimana mengubah persepsi bisa mengubah tantangan dalam hidupmu? Pelajaran 2, hidup di saat ini. Pelajaran kedua dari Marcus Aurelius adalah tentang pentingnya hidup di saat ini. Ia menulis, jangan biarkan masa depan mengganggumu. Kamu akan menghadapinya, jika perlu, dengan senjata akal yang sama yang kini melindungimu dari saat ini. Di dunia modern, kita mudah terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan tentang masa depan.
Kita memutar ulang kesalahan lama atau khawatir tentang apa yang mungkin salah besok. Namun, Markus mengingatkan bahwa satu-satunya momen yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Bayangkan berapa banyak energi mental yang kita habiskan untuk hal-hal yang sudah terjadi atau yang mungkin tak pernah terjadi. Melelahkan, bukan? Ada cerita kuno tentang sekelompok orang yang mengeluh kepada Socrates tentang kecemasan mereka menghadapi pertempuran yang akan datang. Socrates bertanya, "Apakah kamu cemas tentang masa lalu?" Mereka menjawab, "Tidak." "Apakah kamu cemas tentang saat ini?" Mereka berkata, "Tidak." Socrates menyimpulkan, "Maka kamu pasti cemas tentang masa depan yang belum ada dan mungkin tak pernah ada." Kebijaksanaan ini sejalan dengan ajaran Marcus Aurelius. Dengan fokus pada saat ini, kita membebaskan diri dari penderitaan yang tak perlu dan membuka diri pada kekayaan setiap momen. Bagaimana cara mempraktikannya? Berikut 3 teknik sederhana. Pernapasan penuh kesadaran. Ambil beberapa napas dalam. Fokus hanya pada sensasi napas. Ini menjangkarkanmu pada saat ini. Latihan panca indera. Dimanapun kamu berada. Sebutkan 5 hal yang kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 hal yang kamu dengar, 2 hal yang kamu cium, dan 1 hal yang kamu rasakan. Ini cepat membawa kesadaranmu ke saat ini. Fokus pada satu tugas. Alih-alih multitasking. Lakukan satu tugas pada satu waktu. Saat makan, bekerja, atau berbicara dengan teman, hadirlah sepenuhnya dalam kegiatan itu. Ingat, saat ini adalah tempat kehidupan terjadi. Disinilah kita bisa bertindakan, berubah, dan hidup. Seperti kata Markus, batasi dirimu pada saat ini. Cobalah ini untuk 1 jam ke depan. Berkomitmen untuk sepenuhnya hadir dalam apapun yang kamu lakukan. Lalu, bagikan di kolom komentar bagaimana pengalaman ini berbeda dari kebiasaanmu biasanya. Apakah kamu menyadari sesuatu yang baru atau mengejutkan? Pelajaran 3, hadapi kesulitan. Mari kita lanjutkan perjalanan dengan pelajaran ketiga dari Marcus Aurelius, menghadapi kesulitan. Ia menulis, rintangan untuk bertindakan justru memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan? Pernyataan mendalam ini merangkum prinsip utama filsafat Stoik. Rintangan adalah peluang. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Hadapi kesulitan, kedengarannya seperti memeluk kaktus. Tapi dengarkan dulu, karena perubahan perspektif ini benar-benar bisa mengubah hidup. Kita semua menghadapi tantangan. Itu tak terhindarkan. Tapi bagaimana jika kita tak melihatnya sebagai hambatan, melainkan sebagai kesempatan untuk menjadi lebih kuat, bijak, dan tangguh? Ada cerita dari Tiongkok kuno yang mengilustrasikan prinsip ini dengan indah. Seorang petani tua kehilangan kudanya. Tetangganya berkata, "Betapa malang." Petani menjawab, "Mungkin." Keesokan harinya, kuda itu kembali membawa 3 kuda liar. "Sungguh beruntung," kata tetangga. "Mungkin," jawab petani. Hari berikutnya, putranya mencoba menunggang kuda liar itu, terjatuh, dan kakinya patah. Tetangga kembali bersimpati. "Mungkin," kata petani. Keesokan harinya, petugas militer datang untuk merekrut pemuda ke tentara, tapi melewatkan putranya karena kakinya patah. Tetangga mengucapkan selamat. "Mungkin," kata petani lagi. Seperti ajaran Marcus Aurelius, cerita ini mengingatkan kita bahwa apa yang tampak sebagai kesulitan mungkin sebenarnya adalah keuntungan terselubung. Semuanya tentang perspektif dan bagaimana kita memilih untuk menanggapi. Bagaimana kita bisa mempraktikkan ini? Berikut 3 strategi. Ubah bingkai situasi. Saat menghadapi tantangan, tanyakan, peluang apa yang tersembunyi di sini? Fokus pada yang bisa dikendalikan. Identifikasi aspek yang bisa kamu pengarahi dan arahkan energimu ke sana. Belajar dan berkembang. Gunakan kesulitan sebagai guru. Tanyakan, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Seperti kata Markus, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Dengan menghadapi kesulitan, kamu tak hanya bertahan, tetapi menjadikannya batu loncatan untuk menjadi versi terbaik dirimu. Di kolom komentar, bagikan tantangan yang kamu hadapi saat ini. Bagaimana kamu bisa membingkainya sebagai peluang untuk berkembang? Pelajaran 4, latih rasa syukur. Pelajaran keempat dari Marcus Aurelius adalah tentang kekuatan transformatif rasa syukur. Ia menulis,
Saat bangun pagi, pikirkan betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Di dunia saat ini, mudah terjebak pada apa yang kurang, yang kita inginkan, atau yang kita pikir perlu untuk bahagia. Kita dibombardir pesan bahwa kita tak cukup sukses, menarik, atau kaya. Tapi Markus mengingatkan bahwa kepuasan sejati datang dari menghargai apa yang sudah kita miliki. Mungkin kamu berpikir, mudah baginya bersyukur, dia kaisar. Tapi Markus menulis kata-kata ini di masa paling sulit pemerintahannya, menghadapi perang, wabah, dan kehilangan pribadi, namun tetap menemukan alasan untuk bersyukur setiap hari. Rasa syukur bukan soal mengabaikan kesulitan hidup, tetapi mengalihkan fokus untuk melihat yang baik di samping yang buruk. Ada contoh kuat dari sejarah modern. Viktor Frankl, penyintas Holocaust, menemukan makna dan momen anugerah bahkan di kamp konsentrasi. Ia mengenang bagaimana matahari terbit, kata baik dari sesama tahanan, atau kenangan orang tersayang bisa memberi harapan di saat tergelap. Jika Frankl bisa bersyukur dalam kondisi ekstrim, tentu kita bisa menemukan hal untuk dihargai dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita bisa membudayakan rasa syukur? Berikut 3 teknik sederhana. Jurnal syukur. Tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Tak perlu besar, secangkir kopi hangat, senyum orang asing, atau matahari terbenam. Apresiasi penuh kesadaran. Sepanjang hari, nikmati hal-hal baik. Rasakan sipi pertama kopi atau panas matahari di wajahmu. Ekspresikan syukur. Biasakan mengucapkan terima kasih, bukan hanya untuk bantuan besar, tetapi untuk kebaikan kecil sehari-hari. Rasa syukur bukan hanya membuat kita merasa baik. Penelitian menunjukkan itu meningkatkan kesehatan mental dan fisik, memperbaiki mood, dan membantu tidur lebih nyenyak. Seperti kata Markus, jangan bermimpi tentang apa yang tak kamu miliki, tetapi hitunglah berkat yang kamu punya, dan ingat betapa kamu menginginkannya jika itu tak ada. Saya tantang kamu, selama seminggu, mulai hari dengan mencatat 3 hal yang kamu syukuri. Di akhir minggu, renungkan bagaimana ini memengaruhi mood dan pandanganmu. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Ingat, rasa syukur mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup. Pelajaran 5, latih disiplin diri. Markus menulis, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Pernyataan ini menegaskan pentingnya disiplin diri dalam membentuk hidup dan karakter kita. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Disiplin diri kedengarannya seperti makan sayur rebus setiap hari. Tapi dengarkan, karena menguasai keterampilan ini adalah kunci untuk membuka potensi penuhmu. Disiplin diri bukan tentang hukuman, tetapi menyelaraskan tindakanmu dengan nilai dan tujuan jangka panjangmu. Ini tentang memilih apa yang paling kamu inginkan, bukan yang kamu inginkan sekarang. Ada cerita dari Yunani kuno yang menggambarkan ini dengan indah. Odysseus tahu ia harus melewati Pulau Siren, yang lagunya memikat pelaut menuju kematian. Alih-alih melawan godaan, ia menyuruh awaknya menyumbat telinga dengan lilin dan mengikatnya ke tiang kapal. Ia menerapkan disiplin diri sebelumnya, tahu bahwa dirinya di saat godaan tak bisa dipercaya. Seperti ajaran Markus, cerita ini mengingatkan bahwa disiplin diri adalah tentang menyiapkan diri untuk sukses, bukan hanya mengandalkan kemauan saat tergoda. Bagaimana kita membudayakan disiplin diri? Berikut 3 strategi. Mulai kecil. Jangan ubah seluruh hidupmu sekaligus. Mulai dengan 1 kebiasaan kecil, seperti merapikan tempat tidur atau meditasi 5 menit. Ciptakan sistem. Siapkan lingkungan untuk mendukung tujuanmu. Ingin makan sehat? Isi kulkas dengan makanan bergizi. Ingin olahraga? Siapkan pakaian olahraga malam sebelumnya. Latih kesadaran. Sebelum bertindak impulsif, tanyakan, apakah ini selaras dengan tujuan jangka panjangku? Disiplin diri seperti otot, semakin dilatih, semakin kuat. Seperti kata Markus, jadilah seperti tanjung di laut yang meski dihantam ombak terus berdiri tegak. Di kolom komentar, bagikan 1 area hidupmu yang ingin kamu latih disiplin dirinya. Apa langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini? Pelajaran 6, terima ketidakkekalan. Pelajaran ke-6 dari Marcus Aurelius adalah tentang menerima sifat sementara dari segalanya. Ia menulis, apakah ada yang takut pada perubahan? Apa yang bisa terjadi tanpa perubahan? Di dunia modern,
Kita sering menolak perubahan, berpegang pada harta, hubungan, atau identitas seolah abadi. Tapi Markus mengingatkan bahwa perubahan tak hanya tak terhindarkan, tetapi esensial untuk pertumbuhan. Mungkin kamu berpikir, menerima ketidakkalan kedengarannya menakutkan. Tapi, memahami sifat sementara hidup bisa membawa kedamaian dan kebebasan mendalam. Pikirkan konsep Jepang Mono no Aware, kesadaran pahit manis akan sifat sementara sesuatu. Filosofi ini menemukan keindahan dalam kefanaan, seperti mekarnya bunga sakura yang singkat. Ada cerita Zen yang menggambarkan ini. Seorang pria menikmati teh saat tiba-tiba dikejar harimau ganas. Ia lari ke tebing, memegang akar tanaman merambat, dan mengayun ke bawah. Harimau di atas mengintai, dan di bawah ada harimau lain menunggu. Dua tikus mulai menggerogoti akar itu. Di tengah itu, ia melihat stroberi lezat di dekatnya. Memegang akar dengan satu tangan, ia memetik stroberi dengan tangan lain. Betapa manis rasanya. Cerita ini mengingatkan bahwa kita bisa menemukan sukacita di saat ini, meski menghadapi perubahan atau kematian. Bagaimana kita menerima ketidakkekalan? Berikut 3 praktik. Latih ketidakpegangan. Nikmati sesuatu tanpa melekat. Hargai pengalaman dan harta, tapi siap lepaskan saat waktunya tiba. Temukan keindahan dalam transisi. Alih-alih melawan perubahan, lihat keindahannya, seperti musim yang berganti atau fase hidup yang baru. Hidup penuh di saat ini. Menyadari tak ada yang abadi memotivasi kita untuk menghargai momen saat ini. Seperti kata Markus, kehilangan hanyalah perubahan, dan perubahan adalah kegembiraan alam. Di kolom komentar, bagikan perubahan baru dalam hidupmu. Bagaimana memandangnya melalui lensa ketidakkekalan mengubah perspektifmu? Pelajaran 7, fokus pada yang bisa dikendalikan. Prinsip ini adalah inti filsafat stoik dan relevan di dunia kita yang kacau. Pikirkan, berapa banyak waktu yang kita habiskan mengkhawatirkan hal di luar kendali? Cuaca, opini orang, atau ekonomi? Markus mengajak kita fokus pada yang bisa kita kendalikan. Pikiran, tindakan, dan respons kita terhadap kejadian. Coba latihan ini. Saat merasa stres, gambar 2 lingkaran. Di lingkaran dalam, tulis semua yang bisa kamu kendalikan langsung. Di lingkaran luar, tulis hal yang kamu khawatirkan tapi tak bisa dikendalikan. Fokuskan energimu pada lingkaran dalam. Ingat, kamu tak bisa mengendalikan ombak, tapi bisa belajar berselancar. Di kolom komentar, bagikan satu hal yang kamu khawatirkan di luar kendalimu. Bagaimana mengalihkan fokus mengubah pendekatanmu? Pelajaran 8, budayakan kebajikan. Pelajaran ke-8 dari Marcus Aurelius adalah tentang membudayakan kebajikan. Ia percaya hidup penuh kebajikan adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Bagi Stoik, kebajikan mencakup kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Marcus menulis, jangan buang waktu berdebat tentang apa itu orang baik. Jadilah satu. Mungkin kedengarannya kuno, tapi di dunia yang menekankan kesuksesan eksternal, uang, ketenaran, kekuasaan, Markus mengingatkan bahwa kepuasan sejati datang dari dalam, dari hidup sesuai nilai tertinggi kita. Kebajikan seperti kompas batin, memandu keputusan dan tindakan kita. Ada cerita dari Roma kuno tentang Senator Cato yang dikenal karena integritasnya. Saat korupsi merajalela, ia menolak suap dan mengungkapnya secara terbuka, meski berisiko bagi karirnya. Komitmennya pada kebajikan membuatnya dihormati bahkan oleh lawan politiknya. Bagaimana kita membudayakan kebajikan? Berikut 3 praktik. Renungkan nilai-nilaimu. Identifikasi prinsip yang ingin kamu jalani. Latih tindakan kecil kebajikan. Cari peluang untuk bersikap baik, jujur, atau berani dalam interaksi sehari-hari. Belajar dari panutan. Pelajari kehidupan orang yang kamu kagumi karena karakternya. Seperti kata Markus, apa yang menghalangi menjadi jalan? Setiap tantangan adalah kesempatan untuk melatih kebajikan. Di kolom komentar, bagikan satu kebajikan yang ingin kamu kembangkan. Apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini? Pelajaran 9, terima kematianmu. Pelajaran ke-9 mungkin terdengar suram, tapi ini sangat menginspirasi. Terima kematianmu. Markus menulis, kamu bisa meninggalkan hidup sekarang. Biarkan itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan. Ini bukan untuk membuatmu sedih,
tetapi pengingat untuk hidup penuh dan autentik di saat ini. Di masyarakat kita sering menghindari pikiran tentang kematian. Tapi Stoik percaya merenungkan kematian membantu kita hidup lebih bermakna. Jika ini hari terakhirmu, bagaimana kamu akan menghabiskannya? Apa yang tiba-tiba penting? Kekhawatiran kecil apa yang akan lenyap? Coba ini, di akhir hari, renungkan, jika ini hari terakhirku, apakah aku puas dengan cara aku menjalaninya? Ini bukan obsesi suram, tetapi menggunakan kenyataan waktu yang terbatas untuk hidup lebih bermakna. Seperti kata Markus, bukan kematian yang harus ditakuti, tetapi tak pernah mulai hidup. Di kolom komentar, bagikan satu hal yang kamu tunda. Bagaimana menerima kematian memotivasimu untuk bertindak? Pelajaran 10, latih refleksi diri. Pelajaran terakhir dari Marcus Aurelius adalah tentang refleksi diri. Ia menulis, lihatlah ke dalam. Di dalam ada sumber kebaikan, dan itu akan selalu mengalir jika kamu terus menggalinya. Di dunia yang serba cepat, mudah terjebak pada hal eksternal, pekerjaan, media sosial, harta. Tapi Marcus mengingatkan bahwa pertumbuhan sejati datang dari melihat ke dalam. Refleksi diri bukan kritik diri yang keras, tetapi pemeriksaan diri yang jujur dan penuh kasih. Ini tentang memahami motivasi, mengenali kekuatan dan kelemahan, dan terus menyelaraskan tindakan dengan nilai kita. Coba ini, luangkan beberapa menit setiap hari untuk refleksi diri. Tulis jurnal, meditasi, atau tinjau harimu dengan tenang. Tanyakan, apa yang berjalan baik? Apa yang bisa lebih baik? Apa yang saya pelajari? Seperti kata Marcus, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Dengan refleksi diri, kita meningkatkan kualitas pikiran dan hidup kita. Sebagai penutup, kita telah menjelajahi kebijaksanaan Marcus Aurelius, kekuatan persepsi, hidup di saat ini, menghadapi kesulitan, rasa syukur, disiplin diri, ketidakkekalan, fokus pada yang bisa dikendalikan, kebajikan, menerima kematian, dan refleksi diri. Pelajaran kuno ini menawarkan peta jalan untuk hidup yang lebih bermakna dan tangguh. Saya menantang kamu. Pilih satu pelajaran yang paling resonan, praktikkan selama seminggu, dan lihat bagaimana itu mengubah perspektifmu. Ingat, menjadi stoik modern bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang pertumbuhan terus-menerus. Jika kamu menemukan nilai dari pelajaran ini, bergabunglah dengan komunitas stoik modern kami. Bagikan pemikiranmu di kolom komentar, dan mari bersama-sama terus belajar dan hidup dengan lebih baik. Sampai jumpa lagi. Tetap penasaran dan berusaha jadi versi terbaik dirimu.